Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugroho Saputra dengan NIM A01230110 dengan dosen yang saya hormati, Bapak Insinyur Kukuh Kurniawan, DS Sarjana Teknik Magister Engineering. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum seminar hasil 2026. Yang pertama, saya akan mempresentasikan resum seminar hasil dari Thomas Aji Purnama dengan NIM A01220070 yang berjudul Analisis Debit Banjir Rencana Berbasis Data Curah Hujan Satelit dan Validasi Data Observasi di Subdes Dengkeng. Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat meningkatnya debit aliran permukaan yang melebihi kapasitas tampungannya sehingga terjadi luapan pada permukaan tanah. Subdas Dengkeng secara administratif terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Permasalahannya adalah banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi pada 3 Maret 2026 di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, sejalan dengan permasalahan Subdas Dengkeng. Maka diperlukan perhitungan debit banjir rencana. Pendekatan ini sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana maupun perencanaan infrastruktur di wilayah Sungai Dengkeng. Data curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam periode waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan yang diukur dengan satuan milimeter. Pada curah hujan terdapat dua jenis, yaitu satu, data observasi adalah data yang diambil secara langsung dari hasil pengamatan dari stasiun observasi. Data hujan observasi ini lebih akurat karena data diambil dan dicatat secara langsung di stasiun penakar hujan. Dua, data curah hujan satelit merupakan data hujan yang didapat melalui penginderan jarak jauh atau satelit. Dapat dikatakan data hujan satelit ini adalah data hujan yang dapat diperoleh secara tidak langsung. Data hujan satelit GPM Global Precipitation Measurement memiliki resolusi spesial 0,1 derajat dan interval pengambilan 30 menit. Data hujan satelit GPM merupakan penerusan dari data hujan TRMM yang diluncurkan oleh NASA. Berikut kritik dan saran. Satu, kritik kurang kritis. Resolusi spesial GPM 0,1 derajat tergolong kasar untuk segala subdas, tetapi tidak diberi contoh catatan kelemahan. Fungsi koefisien korelasi dan regulasi juga tidak dijelaskan peruntukannya. Dua, kaitannya topik lemah. Pembahasan data hujan observasi dan satelit tidak dihubungkan secara eksplisit dengan studi kasus banjir di Subdas Dengkeng sehingga terkesan menggantung. Saran satu, sertakan catatan bahwa resolusi GPM perlu dikalibrasi atau dikoreksi dengan data observasi dan dijelaskan bahwa regresi digunakan untuk bias correction, sedangkan korelasi untuk mengukur keeratan hubungan. Dua, tambahkan kalimat penghubung yang menjelaskan bahwa data hujan tersebut digunakan sebagai input untuk menghitung debit banjir rencana di Subdas Dengkeng. Berikut saya akan menampilkan mempresentasikan resume kedua dari Mas Wisnu Cahyo Saputra dengan NIM A01220072 dengan judul Analisis Debit Banjir Rencana dan Simulasi Genangan Banjir sebagai Dasar Penentuan Tinggi Tanggul Sungai pada Subdas Samin. Banjir merupakan sebuah peristiwa ketika air yang berada pada sungai, air hujan atau air laut meluap dan
menggenangi suatu daerah. Salah satu wilayah yang sering terjadi banjir adalah Dasamin. Intensitas curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada hari Minggu 23 Februari 2016 yang mengakibatkan luapan sungai atau banjir genangan air mencapai ketinggian 30 sampai 60 cm yang terjadi di Dukuh Pondok RT 04 RW 08 Desa Bokulan Kecamatan Polokarto. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis debit banjir rencana dan simulasi genangan dalam upaya pengendalian banjir seperti pembangunan tanggul yang berfungsi menahan luapan air agar tetap berada di dalam sungai. Berikut berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang kriteria judul dan fokus yang diambil dari beberapa jurnal, disimpulkan bahwa penelitian pada Subdesamin berfokus pada analisis kualitas air sungai dan perubahan penggunaan lahan. Sedangkan jenis penelitian terkait analisis debit banjir rencana simulasi genangan banjir menggunakan software HECRAS. Berikut kritik dan saran. Kritik satu, definisi topografi tidak dikaitkan dengan perhitungan debit banjir. Dua, tidak ada alasan mengapa periode ulang 25 tahun dipilih. Tiga, tinjauan jurnal tidak spesifik, tidak disebut jumlah, kata kunci atau lahan atau tahun. Tiga, kemudian saran satu, sebutkan kata kunci dan rentang tahun jurnal yang ditinjau. Dua, hubungkan topografi dengan besaran limpasan permukaan yang mempengaruhi debit rencana. Tiga, jelaskan singkat dasar pemilihan 25 tahun, misal standar untuk kawasan permukiman. Berikut, saya akan mempresentasikan Resum Semhas yang ketiga dari Mas Dwi Wahyu Aji Santoso dengan NIM A01222077 dengan judul Analisis Debit Puncak Banjir pada Das Lusi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat berbagai faktor, terutama tingginya curah hujan, perubahan tata guna lahan, serta kapasitas sungai yang tidak menampung debit air sehingga menyebabkan luapan. Salah satu wilayah yang sering terjadi banjir adalah Daslusi, dengan sungai utama yang melintasi Kabupaten Rembang, Blora hingga Grobogan, dan berperan penting bagi kebutuhan air masyarakat. Namun kondisi morfologi sungai yang landai, serta adanya sedimentasi menyebabkan wilayah Purwodadi kerap mengalami banjir dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak pada kerusakan permukiman dan infrastruktur. Berikut kritik dan saran. Kritik satu, faktor penyebab perubahan lahan, sedimentasi terlalu umum, tidak spesifik jenisnya. Dua, Purwodadi disebut sebagai fokus tanpa alasan geografis, misalnya posisinya di hilir. Saran satu, spesifikkan perubahan lahan, misal alih fungsi hutan menjadi perkebunan di Hulu Das Lusi. Dua, jelaskan posisi Purwodadi, misalnya terletak di hilir, menerima akumulasi aliran dari hulu hingga paling rentan. Berikut saya akan mepresentasikan resum resum Semhas dari Mas Widi Abdul Latif dengan NIM 01222091 yang berjudul Simulasi Genangan Banjir menggunakan model hidrolika dua D dua dimensi HECRAS untuk pemetaan risiko banjir subdas Kali PP Baru. Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir merupakan peristiwa genangan air di dataran kering akibat bertambahnya volume air secara drastis yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi, luapan sungai, atau air laut. Brian Toma DKK 2004. Se- Sungai Kali PP Baru yang mengalir dari Kabupaten Boyolali, Hulu, menuju Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta, hilirnya merupakan sungai yang mengalami peluapan dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, analisis daerah rawan banjir perlu dilakukan melalui permodelan hidrologi yaitu HITS, HMS, menghitung debit dan HECRAS
dua dimensi untuk simulasi genangan, sehingga diperoleh informasi kedalaman, kecepatan aliran, dan luas genangan sebagai dasar peta risiko berdasarkan permasalahan yang telah dibahas. Maka diambillah tugas akhir dengan judul simulasi genangan banjir menggunakan model hidrolikus HECRAS untuk pemetaan risiko banjir subdas kali PP baru. Berikut kritik definisi das diletakkan di akhir pada seharusnya di awal karena istilah subdas sudah disebut lebih dahulu. Dua, istilah tidak baku model hidrolikus seharusnya hidrolik atau hidrolis dan Sungai Kali PP Baru redundan karena kali sama dengan sungai. Tiga, tidak ada justifikasi mengapa memilih HMS dan HKRAS dua dimensi dibanding model lain. Saran, satu, pindahkan definisi das ke awal paragraf agar pembaca langsung paham wilayah kajian. Dua, perbaiki istilah menjadi model hidrolik dan cukup tulis kali PP baru tanpa sungai di depan. Tiga, tambahkan kalimat singkat alasan pemilihan model, misal 3ms untuk debit puncak, HKRAS dua dimensi untuk sebaran genangan. Dan yang terakhir, resume Semhas dari Lia Amelia dengan NIM A0122-027 dengan judul Analisis Saluran Drainase Jalan Solo Purwodadi Kabupaten Sragen menggunakan software EPA SWMM 5.2. Kabupaten Sragen memiliki luas sekitar 9 9.041,55 km dua dengan jumlah penduduk yang meningkat BPS 2015 sehingga kabupaten infrastruktur khususnya sistem drainase semakin meningkat. Permasalahan genangan terjadi di Jalan Solo Purwodadi tepatnya di perempatan Gemulong dengan tinggi genangan mencapai kurang lebih 15 cm dan hujan akibat tingginya intensitas hujan di kapasitas drainase yang belum memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja saluran drainase menggunakan EPA SWMM 5.2 dan metode AHMM. AHM guna mengetahui penyebab genangan serta menentukan solusi yang tepat. Penelitian ini berjudul Analisis Saluran Drainase Jalan Solo Purwodadi Kabupaten Sragen menggunakan software EPA SWMM 5.2. Kesimpulannya, hasil intensitas hujan puncak untuk KA ulang 10 tahun adalah 3 309,35 mm per jam dan untuk hasil intensitas hujan puncak kala ulang 25 tahun adalah 400,09 mm per jam. Kedua, kapasitas saluran drainase Jalan Solo Purwodadi berdasarkan hasil simulasi saluran drainase menggunakan EPA SWMM 5.2 menunjukkan bahwa sistem drainase Jalan Solo Purwodadi tidak mampu menampung aliran secara optimal. Berikut kritik dan saran. Kritik satu, kesimpulan berulang-ulang pernyataan ketidakmampuan sistem drainase disebutkan dua kali dalam satu paragraf. Dua, tidak ada solusi yang diusulkan padahal di awal disebut tujuan penelitian melalui menentukan solusi tepat. Tiga, dampak genangan terlalu umum. Masalah hidrolis lainnya tanpa penjelasan konkret. Saran satu, hapus redundasi cukup satu kali pernyataan tidak mampu menampung. Dua, tambahan rekomendasi solusi misal disarankan pembesaran saluran di node 37,36 dan penambahan kolam retensi. Tiga, ganti dampak umum dengan spesifik, misal menggunakan arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi di perempatan Gemolong. Berikut presentasi saya tentang tugas resume seminar hasil 2026. Apabila ada salah kata
Salah kata yang saya buat atau yang tidak saya perbuat, mohon untuk maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.